Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Haleluya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa dahsyat, yes. Kita ulang ya, biar kelihatan beneran dahsyat gitu loh saudara ya. Bagaimana kabar saudara minggu ini? Luar biasa dahsyat, yes. Puji nama Tuhan, berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya percaya bukan rutinitas biasa, amin. Tapi Tuhan yang mau kita berada di tempat ini. Tuhan yang mau dekat dengan setiap kita dan kita rindu untuk memuliakan Tuhan, amin. Mari kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sungguh teramat mengasihi setiap kami. Pada pagi hari kami mau datang Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap ucapan syukur kami Tuhan atas kasih setiamu. Karena kami tahu Tuhan sudah menyertai penuh atas hidup kami. Kami mau bawa seluruh penyembahan kami Tuhan, seluruh pengagungan kami. Biarlah setiap pujian kami hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan turun menyertai setiap kami, tercurah atas setiap kami Tuhan, dinyatakan di tempat ini, memulihkan setiap kami, memberikan kekuatan dan sukacita yang baru Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memuaskan hasrat kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dari awal hingga selesai. Semua hanya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap menyembah Tuhan, katakan
Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bawa pujian, nyanyikan kebaikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yes Tuhan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita sembah Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memujimu. Ku mau memujimu, Yesus Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, Yesus Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama pujikan sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, dan rajaku segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
sama-sama bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Segala pujian Tuhan, terima semua pujian kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembahmu yang terbaik baginya. Mari naikkan pujianmu yang terbaik buat Allah kami. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala hormat Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab hanya namanya yang layak terima segala pujian. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum akan Engkau Tuhan, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kami kagum hormat. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, beri kemuliaan yang besar buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menyembah Raja yang agung, Raja yang berdaulat di atas segala raja Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau rayakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita karena kami tahu kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari segenap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kasih tos, kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus terlebih baik.
kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama bawa pujian syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari sama-sama nyanyikan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sudah Bapak yang percaya Tuhan Yesus baik, nyanyikan dengan segenap hatimu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. Ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari segenap umat, segenap ciptaanmu memuji namamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita yang terbaik. Ku angkat suaraku, puji namamu. Mari umat Tuhan, bernyanyi yang terbaik bagi Allah kita. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Kau Tuhan yang teramat baik. Kami percaya kemenangan kami ada dalam-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bersuka cita, bersorak-sorai lebih dahsyat lagi di dalam Engkau. Amin. 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 Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau sama-sama bersuka cita, bersorak. Katakan bersama. Bersorak-sorai, muliakan namanya.
bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama bertepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya kemenangan kami ada dalam-Mu Tuhan. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Mari sama-sama katakan. Di dalam kita. Sama-sama masuk kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan lebih dahsyat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya kemenangan itu ada buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Ajar setiap hati kami, ajar setiap hidup kami untuk sama-sama menyertai Engkau selamanya. Biar kami mau taat, biar kami mau percaya. Bahwa rencana-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Engkau Tuhan, oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya kenal. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Karena semua ini bukan tentang kami Tuhan, bukan tentang kehebatan kami. Kami mau mengikut Engkau Tuhan, mengenal kehendaknya. Kami mau mengiringmu, mengiring Yesus, mengikutmu. Itulah kekuatan hidup. Kami percaya Tuhan ada jalan yang terbaik. Ku yakin aku benar, yes, jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kami mau mengikutmu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kami mau mengikutmu Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Kami mau lepas semua kehendak kami Tuhan, ganti kehendakmu Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
Biar Engkau semakin besar Tuhan, Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan memelihara hidup kami sekeluarga. Kami tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Persoalan memang banyak Tuhan, pergumulan seakan tidak pernah berhenti, tapi kami merasakan kasih setia Tuhan selalu ada buat kami. Dan hari ini kalau kami masih bisa tetap teguh berdiri, itu bukan karena gagah kuat kami, tetapi semua karena anugerah, semua karena Tuhan yang setia, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memampukan kami melewati hari demi hari. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan membuka hati kami, mendengarkan apa menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah hidup, firman-Mu adalah nafas untuk kami, sehingga kami bisa kuat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu tidak melihat bola. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu lebih memilih untuk ada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Minta tolong Mas David dibukakan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Kita lanjutkan di dalam Yohanes 11 ayat 20. Yohanes 11 ayat 20, 21, 22. Kita baca lagi 23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lanjut, loncat ke ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Loncat ayat 32 dan 33. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghulkanlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Satu lagi di dalam Yohanes 12 kita baca Yohanes 12 ayat 1. Yohanes 12 ayat 1, 2 dan 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang mencintai firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini dengan tema suka berdoa dalam hadiratnya. Bapak Ibu, suka berdoa dalam hadiratnya. Berapa panjang tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, baik dari Injil Lukas maupun dari Injil Yohanes. Kita belajar dari kisah dua orang wanita yang luar biasa, yaitu Maria dan Marta dan Maria. Ini kakak beradik. Saya tidak tahu kakaknya yang mana, Marta atau Maria, tapi ini saudara. Kisah Marta dan Maria menunjukkan, next, bahwa di tengah kesibukan hidup, setiap kita sebagai murid Kristus harus memilih prioritas yang benar. Bapak Ibu tadi waktu membaca firman Tuhan, Bapak Ibu melihat ada prioritas-prioritas yang diambil oleh Marta maupun Maria. Saat menyambut Yesus, Marta memprioritaskan dengan dia menyiapkan jamuan, ya. Dan Maria memprioritaskan untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Ini prioritas. Dan kemudian waktu suasana kedukaan karena Lazarus saudaranya mereka meninggal dan Yesus sengaja tidak datang saat itu, Maria dan Marta juga mengambil pilihan yang berbeda. Saat tahu bahwa Yesus datang, Marta memilih segera berlari mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi Maria memilih untuk tinggal sampai dia dipanggil sama Tuhan. Tadi ayatnya waktu Marta berbisik, Tuhan memanggilmu. Berarti dia memilih untuk tunggu. Kalau Tuhan belum memanggil, aku tidak datang. Dia memilih, itu masalah prioritas. Dia memilih untuk dia tunggu. Dan waktu Tuhan Yesus berbincang-bincang bersama dengan Marta dan Maria, ini juga prioritasnya beda. Ada yang memilih untuk langsung bertanya-tanya, untuk langsung berdialog. Tadi Bapak Ibu kalau nanti di rumah bisa membaca, Marta itu berbincang-bincang saat ketemu sama Yesus. Sama, waktu Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu sama, Maria dan Marta mengatakan kata yang sama. Tetapi perbedaannya adalah kalau Marta itu dilanjutkan dengan berdialog. Dia bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa? Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Dan Tuhan memilih untuk kemudian juga menjawab pertanyaan. Tetapi kalau Maria beda. Maria waktu dia begitu bertanya, Tuhan, kalau sekiranya engkau ada di sini saudaraku tidak mati, dia lalu tersungkur menyembah. Tidak ada perkataan sedikit pun, tidak ada pertanyaan, tidak ada komplain lain, hanya cukup kata-kata itu saja. Itu yang cukup. Dan kemudian kita membaca tadi di ayat yang berikutnya, waktu ada lagi perjamuan di rumah mereka. Waktu itu kalau yang pertama tadi Marta memilih untuk memberikan jamuan yang istimewa. Saat itu Maria memilih dia untuk memberikan persembahan yang istimewa. Persembahan dari minyak yang mahal yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, itu masalah prioritas. Hari ini kita juga mau belajar apa yang prioritas yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di Alkitab itu juga menulis banyak tokoh-tokoh yang memberikan teladan bagaimana mereka juga memiliki prioritas yang berbeda. Raja Daud, dia memiliki prioritas untuk mencari Tuhan. Bahkan jauh sebelum dia menjadi raja, ya, dia itu dalam situasi dia jadi buronan, dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap memiliki hati untuk cari Tuhan. Prioritasnya Tuhan. Dia ada
Dia adalah orang yang suka mencari hadirat Tuhan. Bahkan dia bisa saat dia sudah jadi raja, dia juga senang untuk memuji Tuhan. Dia senang untuk menyembah Tuhan. Bahkan dia membuat ada kemah Daud. Betul ya Bapak Ibu ya. Ada kemah Daud, dia suka ada di situ. Dia senang untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Bahkan saat dia sudah jatuh dalam dosa, dia pernah jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu Batseba, bersama dengan Batseba. Dia itu luar biasa, tidak ada pembelaan. Saat ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung berkata, saya salah, saya berdosa. Dan dia langsung minta ampun. Bapak Ibu bisa membaca dalam Mazmur 51, yaitu pengakuan dosa. Ya, dia di situ minta Tuhan, pokoknya jangan ambil hadiratmu itu dari aku. Ya, itu menjadi prioritasnya Daud. Prioritasnya itu Tuhan. Nah, itu beda dengan Saul. Saul itu beda lagi. Prioritasnya adalah jabatan. Ya, dia menjadi raja. Jabatan sebagai raja itu adalah prioritas yang sungguh-sungguh dia jaga. Dia sungguh mempertahankan kerajaannya dengan segala macam yang dia bisa lakukan. Dia takut kehilangan dukungan rakyat, sehingga walaupun dia tidak punya hak untuk memberikan persembahan karena itu adalah tugas seorang imam, Saul itu mau melakukan. Karena apa? Ya karena dia takut kehilangan dukungan raja, yang ujung-ujungnya adalah dia takut tahtanya itu diambil. Ya, dia itu sering bertindak tanpa menunggu Tuhan. Itu beda dengan Daud. Sekali lagi ini adalah prioritas, ya. Dan kemudian lagi ada tokoh perjanjian lama, Nabi Eli. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya ya, dengan Nabi Eli ini namanya nabi, dia itu memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan, ya. Tetapi bahkan dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Justru Samuel yang masih kecil usianya, jadi yang masih kecil baik dari usia maupun juga apalagi pengalaman, karena dia memang masih kecil, dia bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Padahal Imam Eli ini karena sebagai imam besar dia punya hak, bahkan dia bisa masuk ke ruang maha suci setahun sekali, ruang yang kudus, maha kudus, ruang yang sakral, tidak sembarang orang bisa datang, hanya imam besar, dan Eli bisa masuk ke situ. Tetapi itu pun tidak membuat dia bisa mengenal hati Tuhan, ya. Artinya apa? Artinya aktivitas keagamaan tidak selalu berarti kedekatan dengan Tuhan. Saya ulangi, aktivitas keagamaan tidak selalu berarti kedekatan dengan Tuhan. Ini menjadi refleksi untuk setiap kita, ya. Jangan pernah kita merasa kalau kita sudah merasa sibuk, aktivitas keagamaan kita itu banyak, bahkan kita enggak pernah bolong, setiap hari Minggu kita selalu datang ke gereja. Ternyata itu tidak berkorelasi positif terhadap hubungan kita, keintiman kita, pendengaran rohani kita, kepekaan kita kepada Tuhan. Buktinya Nabi Eli dan Samuel tadi. Contoh lagi Bapak Ibu, contohnya adalah anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu Bapak Ibu itu sudah familiar ceritanya, itu anak bungsu yang menghabiskan warisannya, diminta semuanya, dijual, dipakai berfoya-foya. Selama ini kita yang fokusnya kita kepada anak bungsu. Tetapi ingat, anak sulungnya Bapak Ibu, anak sulungnya itu tidak pernah kemana-mana. Anak sulungnya selalu ada di rumah bapaknya. Dia itu menikmati semua sebenarnya yang punyanya bapaknya otomatis punyanya dia. Tapi dia itu bisa komplain loh. Dia bisa ngomong, selama ini aku sudah kerja keras sama bapak. Tapi bapak tidak pernah menyembelih domba buat aku. Loh, aneh ini. Seorang yang tidak pernah kemana-mana ternyata dekat di mata, jauh di hati. Hubungannya ternyata dengan bapaknya itu jauh sekali, ya. Bahkan anak yang sulung yang sudah jauh berapa puluh kilo, mungkin ratus kilo terpisah dari ayahnya. Tetapi waktu dia mengalami terpuruk, hatinya itu dia langsung ingat kepada bapaknya.
Ternyata walaupun itu jauh sekali tapi hatinya tetap lekat dengan bapaknya. Dan dia kemudian pulang ke bapaknya. Yang terakhir, contoh yang terakhir, masalah prioritas Bapak Ibu. Masalah prioritas bagaimana kita itu yang diminta Tuhan, itu bukan aktivitas saja. Ya, aktivitas penting, tetapi ternyata bukan hanya aktivitas, tetapi adalah hati yang melekat. Contohnya adalah jemaat di gereja Efesus. Ya, Bapak Ibu baca nanti di dalam, coba kita buka saja enggak apa-apa. Wahyu 2 ayat 2 dan 4. Kita baca 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Namun demikian dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Bapak Ibu, ini contoh jemaat yang kerja keras, jemaat yang rajin, jemaat yang bahkan membenci dosa. Tetapi ternyata hatinya itu bisa dikatakan di situ meninggalkan kasih yang semula. Berarti kerajinannya itu motivasinya apa? Ya, ternyata bukan karena kasih. Ya, bukan karena kasih kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar ya. Artinya apa? Tuhan tidak hanya menginginkan pelayanan kita, tetapi lebih jauh dari itu, Tuhan menginginkan persekutuan yang intim dengannya. Ya, nah Bapak Ibu, kita akan belajar dari ayat-ayat terutama di dalam Lukas tadi, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Yang pertama, next. Memprioritaskan hadirat Tuhan. Ini mesti kita simpan sungguh-sungguh. Ini yang pertama, ini yang paling penting. Memprioritaskan hadirat Tuhan. Kita baca di dalam ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu Tuhan datang ke rumah itu, yang mengundang itu adalah Marta, ya. Mengundang itu di dalam terjemahan yang lain. Saya membaca, kalau Bapak Ibu coba buka di dalam ayat kembali kepada Lukas 10 ayat 38 tadi, ya. Nah, ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan di situ seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Jadi yang mengundang itu bukan Maria. Yang mengundang Yesus datang ke situ itu Marta. Marta yang berinisiatif. Marta yang memilih untuk Yesus itu ingin supaya Yesus itu datang. Dia ingin Yesus datang ke rumahnya. Nah, tetapi saat Yesus datang, saat Yesus itu dan rombongan murid-muridnya datang ke situ, di ayat ke-9 itu dikatakan justru Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi yang mengundang itu Marta, tetapi yang menemani Yesus itu justru Maria. Ya, di sini adalah prioritas. Ya, buat Maria. Ya, buat Maria, dia memilih untuk, dia tahu saudaranya sedang sibuk masak. Dia tahu, tapi dia walaupun dia mikirnya mungkin walaupun nanti saudaraku marah-marah wes enggak apa-apa, tak dengerin. Aku dimarahin enggak apa-apa. Yang penting ini kesempatan. Ini tuh penting. Ini itu enggak bisa ditukar dengan apapun. Kesempatan Yesus ada. Di tempat yang lain Bapak Ibu pernah membaca ya, dimanapun Yesus ada,
itu berombongan orang datang ke situ. Mereka berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Bahkan Sakeus itu sampai naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Ya, semua orang ingin berduyun-duyun mencari Yesus. Tetapi di sini Yesus justru datang ke rumahnya dan Maria memilih tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Maria memilih mendengarkan perkataan Tuhan. Maria itu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi buat Maria masalah hubungan ini itu prioritas pertama. Masalah pekerjaan itu nanti belakang. Yang terpenting adalah aku mau dengar dulu guruku. Aku mau dengar dulu apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu melihat kedekatan itu yang membuat Maria itu tahu detak hatinya Tuhan. Waktu kisah saudaranya Lazarus meninggal, sudah dikuburkan. Maria itu dia memilih untuk tunggu sampai Tuhan memanggil. Ya, dia itu ngerti. Bahkan saat dia ketemu sama Yesus, dia tidak banyak ngomong. Karena apa? Dia sudah menikmati setiap firman Tuhan. Firman yang hidup itu masuk di dalam hatinya. Firman itu jadi rema. Bapak Ibu, walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, artinya apa? Bahkan masalah yang sedih, yang berat itu pun tetap ada. Keluarga yang dikasih oleh Yesus itu tetap mengalami masalah. Lazarus itu mati, ya. Tetapi itu tidak membuat dua kakak beradik itu tinggalkan Tuhan. Marta dan Maria itu memiliki iman yang kuat dengan Tuhan, ya. Bahkan buktinya Marta itu bisa ngomong sama Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias. Ini adalah kata-kata orang yang beriman. Artinya Marta itu juga punya iman, Bapak Ibu. Tetapi kalau Maria itu dia ibaratnya dia bahasanya itu bukan dengan bahasa verbal. Dia tidak banyak ngomong. Kalau dia ketemu sama Tuhan, dia itu lebih ingin Tuhan itu yang banyak bicara. Dia ingin lebih banyak mendengar. Ya, dia lebih ingin Tuhan. Bahkan saat dia ketemu sama Yesus, dia hanya satu kata. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Sudah, itu saja. Dia tidak ada kata-kata yang lain. Ya, langsung habis itu dia tersungkur menyembah Yesus. Yesus itu menangis bukan waktu ketemu dengan Marta, Bapak Ibu. Yesus itu menangis saat dia ketemu dengan Maria. Maria yang tidak banyak ngomong, dia hanya tersungkur waktu menyembah Yesus. Itu cukup membuat Yesus langsung menangis. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis itu bukan karena sedih Lazarus mati, tidak. Karena dia tahu Lazarus sebentar lagi hidup. Tetapi Yesus menangis karena dia ikut merasakan kedukaan yang dirasakan oleh dua kakak beradik ini. Tetapi tangisan Maria itu sangat-sangat menyentuh hati Tuhan. Maria itu orang yang kenal dengan hatinya Tuhan. Nah, kalau kita melihat Marta, Bapak Ibu, Marta itu bagus juga loh. Ya, selama ini kita kalau membandingkan Marta, Maria, kita milih Maria lebih bagus. Tidak, ternyata Marta itu tanggung jawab. Dia tanggung jawab, sudah mengundang tamu, pastinya dia enggak mau tamunya itu kelaparan. Dia menyiapkan jamuan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan itu ternyata bukan jamuan biasa, tapi kata-katanya di dalam versi entah itu firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia masa kini itu jamuan istimewa. Jadi itu bukan makanan biasa, itu istimewa. Jadi Marta itu luar biasa, dia bekerja keras. Dia rela berkorban untuk orang lain, ya. Jadi rela berkeringat-keringat, dia rela bahkan tidak jagongi Yesus, dia memilih bersibuk-sibuk di dapur. Ini prioritasnya Marta. Ya. Nah, Bapak Ibu, sikap ya, kehidupan doa ini lahir dari hati yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam sebelum melayani Tuhan. Kita perlu terlebih dahulu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan masalah Marta atau Maria mana yang lebih bagus, tetapi masalah prioritas mana yang harus didahulukan. Maria itu memilih untuk lebih dulu mendengarkan Tuhan. Ya, jadi
Dia itu urutannya, prioritasnya Maria adalah hadir bersama Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, baru kemudian melayani. Di dalam Yohanes 12 tadi kita juga membaca bagaimana Maria itu juga luar biasa. Dia memberikan persembahan yang luar biasa hebat, yang sangat besar, yaitu apa? Minyak yang mahal, ya. Semuanya dua bersaudara ini itu semuanya memberikan yang terbaik. Kalau Marta itu memberikan jamuan istimewa, ya. Dan tetapi Maria ini memberikan minyak yang mahal. Dua-duanya luar biasa, tetapi bedanya apa yang dilakukan oleh Maria itu diawali dengan dia sudah kenyang. Dia sudah kenyang menikmati hadirat Tuhan. Dan setelah itu yang membuat dia rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan. Jiwanya sudah kenyang dengan hadirat Tuhan. Sehingga yang dia lakukan itu karena cinta. Karena cinta, ya. Dan nanti kita lihat kalau Marta itu bagaimana. Yang dia sudah lakukan itu motivasinya apa, ya. Next, yang kedua, mewaspadai kesibukan. Nah, mewaspadai kesibukan. Ayat yang 10 kita baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, Marta ini sibuk melayani. Tetapi kesibukannya membuat ia kehilangan fokus pada kehadiran Yesus. Ya, jadi mereka sama-sama mengasihi Tuhan, mereka sama-sama memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi kalau Marta, dia itu bisa gagal fokus, ya, gagal fokus. Dia itu terjebak dengan kesibukan yang dibuat dia sendiri. Sebenarnya kan bisa saja kalau kita misalnya ini masalah prioritas. Saya bayangkan dan kita mungkin bayangkan kalau kita mungkin saudara, mungkin suami atau anak kita pergi ke luar kota dalam waktu yang lama, ya, mungkin seminggu dia pergi kemudian dia pulang, ya, dia pulang. Maka waktu dia datang, dia membawa oleh-oleh yang banyak, ya. Waktu dia membawa oleh-oleh yang banyak, maka prioritas kita pastinya dengan orang yang kita kasih ini, dengan suami atau anak kita yang barusan pulang dari pergi, adalah kita mau mendengarkan dia, ceritanya dia, gimana kemarin, gimana, ya. Walaupun dia membawa oleh-oleh kesukaan kita, bahkan kita tidak peduli, ini nanti, ya, tidak peduli, ini nanti. Yang penting aku mau mendengarkan ceritamu apa, ya. Jadi ini kalau misalnya saya bayangkan kalau Marta itu menyambut Yesus, kalau dia tahu bahwa prioritas, kan kalau zaman sekarang bisa telepon GoFood gitu ya, pesan yang paling istimewa karena dia memberikan yang terbaik. Yang terbaik dia bisa pesan, atau mungkin dia minta tolong siapalah saudaranya, tetangga itu siapa, masak yang istimewa. Yang penting waktu Yesus datang, aku ada di situ. Aku mau mendengarkan Yesus. Ini masalah prioritas. Tetapi ternyata Marta justru malah sibuk. Dan karena kesibukannya, ya, dia kemudian terjebak, ya. Jadi orang yang terjebak dengan kesibukan karena kekuatan dia sendiri, mengandalkan kekuatan dia sendiri, bukan keluar dari hati yang penuh dengan cinta, maka yang terjadi adalah apa? Menyalahkan orang lain. Yang disalahkan siapa tadi, Bapak Ibu? Yesus disalahkan. Saudaranya yang disalahkan, ya. Kenapa? Komplain dia, ya. Kemudian apa? Merasa dirinya lebih baik. Ayatnya tadi, Yesus, kenapa engkau tidak menyuruh saudaraku ini? Aku tuh sudah kerja keras, ya, sudah kerja keras masak. Kenapa? Berarti kan aku yang lebih kerja keras. Saudaraku itu kesetan gitu ya. Dia merasa yang dia lakukan itu lebih baik daripada orang lain.
Bukankah kita juga kadang merasa seperti itu Bapak Ibu? Saat kita mungkin di dalam rumah tangga sebagai ibu mungkin kita merasa kita itu lebih kerja keras, kita lebih capek daripada suami kita. Atau mungkin kebalikannya, suami kita merasa lebih capek daripada istri yang di rumah, ya. Itu semuanya karena kita tahu ujungnya. Karena itu adalah motivasinya bukan karena cinta, bukan karena kasih, tetapi karena dari hati yang kosong. Dari hati yang kosong, terjebak dengan kesibukannya sendiri. Menuntut orang lain sama dengan dia. Aku sudah seperti ini, kamu harusnya dong sama seperti aku. Nah, ini adalah jebakan dari kesibukan yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Kelelahan fisik, kelelahan emosi, ya sekarang ini istilahnya burnout, ya yang istilahnya sedang viral ini burnout, capek gitu ya. Bahkan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan di dalam mimbar itu juga bisa loh capek ya. Kalau apa? Kalau tidak diisi, tidak terus disegarkan oleh hadirat Tuhan, ya, dengan hadirat Tuhan. Aktivitas yang baik sekalipun dapat menjadi penghalang. Nah ini loh, next yang tadi, kembali yang tadi. Aktivitas yang baik sekalipun, ini bisa ditambahi dengan aktivitas rohani gitu ya. Aktivitas yang baik sekalipun, aktivitas di rumah tangga, aktivitas di pekerjaan, pokoknya kita sibuk, banyak sekali yang kita kerjakan. Itu dapat menjadi penghalang apabila menggantikan waktu bersama Tuhan. Ya, ini harus kita waspadai. Ya, kenapa? Saya mencatat ada 3. Ya, kenapa ini tidak bisa, hadirat Tuhan itu tidak bisa diganti dengan kesibukan aktivitas rohani sekalipun. Waktu sekalipun kita 24 jam di gereja, itu tidak bisa digantikan dengan hadirat Tuhan. Imam Eli itu rumahnya di Bait Allah Bapak Ibu, dia 24 jam di gereja. Bahkan dia juga bisa datang ke ruang kudus setiap saat, harus mengganti pelita, roti perjamuan, roti itu ya unjukkan, roti di situ maupun juga anggur yang diunjukkan di situ, dia ada situ. Tapi ternyata tidak bisa menggantikan hadirat Tuhan. Ya, yang pertama adalah bersekutu dengan Tuhan itu adalah nafas rohani. Ya, nafas rohani. Jadi enggak bisa digantikan dengan apapun. Aktivitas itu justru menguras energi. Aktivitas itu menguras energi, maka harus ada yang namanya diisi dengan namanya hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Seperti HP kita, kalau dipakai terus dia akan habis, dia akan lobat, harus dicas supaya apa? Bisa dipakai lagi. Demikian juga hidup kita. Kita itu didesain, manusia didesain untuk kita itu selalu terhubung dengan Tuhan, karena kita adalah makhluk rohani. Jadi memang kita itu desainnya seperti itu, enggak bisa dengan hanya jasmani saja, dengan pikiran saja, enggak bisa, harus rohaninya. Ya, yang pertama adalah itu. Jadi kalau aktivitas rohani itu begitu menguras energi, justru rohani itu akhirnya menjadi kering. Ya, itu hal yang pertama yang kita harus waspadai. Yang kedua, waktu bersama Tuhan itu adalah sumber hikmat dan kekuatan. Apa Bapak Ibu? Sumber hikmat dan kekuatan. Ya, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita itu menjadi tahu yang kita lakukan itu sesuai kehendak Tuhan apa tidak. Saya percaya waktu WL mau memimpin di dalam pujian dan penyembahan, memilih doanya itu tidak asal yang sekarang yang sedang viral apa ya, yang sedang kekinian apa tidak. Saya percaya itu pujian yang dipilih itu berasal dari doa. Ya, kenapa? Saat ada di hadirat Tuhan, Tuhan, engkau mau hari ini aku mau naikkan pujian apa? Ya, jadi itu bukan karena keinginan kita, bukan karena ambisi kita. Hari ini aku mau tampil yang baik gitu ya, karena aku mau supaya orang memuji aku. Nah, itu berarti
ambisinya yang keluar ya, ambisinya. Itu berarti kekuatannya dia ya. Fokusnya bukan pada kehendak Tuhan tetapi pada ambisi pribadi. Yang ketiga adalah fokus ya. Karena apa? Aktivitas pekerjaan itu seringkali menuntut performa kita ya. Harus bagus. Oh, temanku ini bagus, perusahaan sana harus lebih bagus, aku harus lebih bagus lagi. Padahal di atas langit masih ada langit lagi, terus dikejar lagi. Sudah sampai di sini terus dikejar lagi. Lama-lama dia akan menjadi capek karena manusia selalu menuntut. Manusia itu selalu namanya apa ya? Duting begitu ya. Itu loh ya. Kita itu bahkan kalau kita tidak benar-benar dekat sama Tuhan, kita akan membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Kenapa ya orang lain seperti itu? Terus melihat, merasa ada yang kurang. Tetapi saat kita dekat sama Tuhan, kita tahu saat kita merasa orang lain mungkin gak bisa ngerti, mungkin orang lain maidu kita. Saat kita datang kepada Tuhan, ada pribadi yang menerima kita apa adanya. Ya, seperti juga Marta dan Maria, Yesus itu menerima dua-duanya. Marta itu tipe orang yang suka ngomong, dilayani loh sama Tuhan. Waktu ngobrol dijawab terus pertanyaan sama Tuhan. Tetapi waktu Maria itu lebih suka untuk dekat. Yesus itu juga menghargai, Yesus juga memuji. Marta dipuji, Maria pun juga dipuji. Yesus menerima dua-duanya. Iya. Banyak orang percaya melayani Tuhan, tetapi sedikit meluangkan waktu untuk menikmati hadiratnya. Nah, ini menjadi refleksi kita. Bapak Ibu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari-hari ini saya percaya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang percaya yang mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki waktu untuk di mana kita mau meluangkan waktu untuk menikmati hadirat Tuhan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan waktu kita mau terima perjamuan kudus, tidak, tapi setiap hari, ya, setiap hari. Kesibukan tanpa keintiman sering menghasilkan kelelahan, keluhan, dan kehilangan sukacita rohani. Kalau hari-hari ini kita mungkin merasa burn out, kita merasa capek, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, kita merasa kita selama ini capek, kok aku sendiri ya, kenapa aku yang capek, lebih capek dari yang lain. Maka barangkali yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah di-charge, apakah kita sudah dipenuhi, apakah kita sudah dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, menikmati seluruh bagian. Ayat yang ke-42 kita baca, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ini adalah kata-kata dari Tuhan. Pembelaan waktu Maria itu dikomplain sama Marta. Tuhan mengatakan bahwa Maria itu sudah memilih yang terbaik. Yesus itu memuji Maria, ya. Yesus mengatakan bahwa Maria itu telah memilih bagian yang terbaik. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi prioritas bagi Maria, ya. Karena apa Bapak Ibu? Pelayanan itu bisa dilakukan oleh banyak orang, ya. Pelayanan itu, tetapi kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Yesus itu tidak setiap saat ada. Mumpung kita masih hidup, kita nggak pernah tahu ya saat kita itu bisa ketemu sama Yesus, ya ketemu sama Yesus kita nggak pernah tahu. Ada saatnya nanti waktu di Roh Kudus sudah diangkat waktu itu, pengangkatan ya, orang-orang percaya sudah diangkat oleh Tuhan. Jangan harap di situ ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada saat karena ada Roh Kudus. Tetapi saat itu kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah diangkat, maka tidak ada. Maka di
hadirat Tuhan. Orang mau berdoa seperti apapun, dia tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudusnya tidak ada, ya sudah diangkat. Maka selagi Roh Kudus itu dicurahkan dengan luasa, kita bisa setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu, ya. Jangan sia-siakan. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang terutama, ya, yang terbaik, yang paling mahal. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Hikmat yang diucapkan oleh Yesus, pengajaran yang diucapkan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mahal, ya. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. 15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin. Hadirat Tuhan itu jauh lebih mahal daripada emas, perak, permata sekalipun. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Tanpa hikmat orang bisa mengalami kerugian besar. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya nih, enggak usah jauh-jauh lah. Saya pun pernah mengalami kerugian besar. Gara-gara apa? Saya tidak mencari suara Tuhan. Saya tidak sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Akhirnya saya rugi, ya. Nah, berarti kalau kita mau selalu berhasil, kita mau selalu bisa menemukan di mana pintu yang benar. Walaupun itu pintunya sempit, tetapi di situ ada Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat itu? Saat kita ada di hadirat Tuhan. Di zaman yang seperti sekarang ini, orang begitu bingung, orang begitu panik, orang begitu putus asa. Di satu sisi ada orang yang bahkan beli seragam sekolah karena besok hari Senin sekolah. Mereka gak bisa dapat seragam sekolah, sampai mereka minta kalau ada pinjam yang sudah lungsuran gak apa-apa. Tetapi sebaliknya ada orang yang bahkan punya emas 75 kilo, bisa punya uang yang sampai gak tahu kalau dihitung itu berapa, ya mungkin bukan M lagi, mungkin bisa T. Kalau kita melihat seperti itu, hati kita kosong, tidak ada hadirat Tuhan, kita bisa ngelokro Bapak Ibu, kita bisa akhirnya kita menjadi apatis. Tuhan di mana? Kita bisa mempertanyakan Tuhan, ya. Kita tidak tahu lagi, lah terus aku mau gimana? Aku mau mengerjakan apa Tuhan? Nah, kabar baiknya adalah kita bisa ketemu jalannya. Kita bisa tahu Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan mana yang akan dibuka Tuhan untuk kita. Di manakah itu? Saat kita ada di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu jauh lebih berharga daripada emas permata. Ya. Saya undang untuk pemain musik untuk bisa maju ke depan. Semua pelayanan akan berlalu, tetapi persekutuan dengan Tuhan menghasilkan buah yang kekal. Amin Bapak Ibu. Semua pelayanan akan berlalu. Saat kita nanti ada di rumah Tuhan, kita sudah tidak ada lagi yang melakukan apapun. Kita hanya menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya antara Marta sama Maria ini dua-duanya baik. Mereka ini, Marta dan Maria, ini adalah mewakili kecenderungan hati kita semuanya, dalam hati orang percaya. Kenapa? Ada saatnya kita itu menjadi Maria, seperti saat ini. Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu memuji Tuhan. Berarti Bapak Ibu sedang menikmati hadirat Tuhan seperti Maria. Tetapi ada saatnya kita menjadi
seorang Marta saat tadi pagi memasak, kemarin kita bekerja, sekolah, memimpin, belajar, apapun berarti kita menjadi seorang Marta. Dua-duanya baik. Tuhan tidak menghendaki untuk memilih salah satunya, tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah prioritas mana yang kita dahulukan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan satu pujian, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku. Mari pujikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, mari Tuhan, dalam hati-Mu. Nyatakan dengan sepenuh hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar musik saja berkata dengan lembut. Selama urutan itu tetap terjaga, maka pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi beban. Tidak akan membuat kita menjadi patah hati, tidak akan membuat kita menjadi kecewa. Karena kita tahu urutannya, kita sudah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Hati kita sudah penuh dengan kasih Tuhan. Maka setiap apa yang kita kerjakan, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, itu menjadi luapan kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak akan mudah kecewa kepada manusia. Karena kedekatan dengan Yesus itu bukan sekedar pelengkap pelayanan. Kedekatan dengan Yesus itu bukan sekedar pelengkap pelayanan. Dialah sumber kekuatan pelayanan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki supaya setiap kami Tuhan memiliki hati seperti Maria, dan kami memiliki tangan seperti Marta. Kami melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan cinta, karena kami sudah dicintai oleh Yesus. Kami sudah dipenuhi hati kami dengan Yesus. Kami tidak pernah kekurangan yang baik, karena kami sudah diterima apa adanya. Karena kami tahu kami tidak perlu untuk mencari pengakuan dari manusia. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga setiap kami boleh menjadi Maria, Maria dan Marta, Marta yang dekat dengan Tuhan, melakukan semuanya dalam ketepatan. Ku mengangkat tanganku dan
diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan dan kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom, Jemaat GBI Lamtera yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Bermula di tahun 2016 itu, rumah nenek itu kan sudah kosong, belum terjual. Jadi kami sekeluarga itu menunggu untuk rumah nenek itu kejual. Banyak sekali yang mau beli tapi nggak jadi gitu. Udah banyak sih kami sekeluarga itu berdoa gitu. Puncaknya itu di tahun 2023 lalu itu kami sekeluarga itu ingin mengadakan yang namanya pernikahan untuk kakak pertama saya. Waktu itu karena kami tidak punya terlalu banyak biaya, kami cukup mengandalkan rumah nenek waktu itu. Terus aku kayak berpikiran cobalah gitu selama pulang kerja, terus ngambil di jam 12-an sampai jam 11-an gitu, sampai jam 1 itu untuk berkeliling di rumahnya nenek dari ujung sampai ujung sambil naik tangga juga. Itu aku memutarkan lagu juga di situ sambil praise and worship di dalamnya. Itu benar-benar pengalaman untuk pertama kalinya sedikit agak takut, terus sedikit juga kayak berhasil nggak ya gitu. Tapi aku percaya kalau memang ini jawaban Tuhan atas berpuluh-puluh tahun kami berdoa karena sempat gagal terus atas rumah nenek ini. Aku yakin pasti bisa. Terus setelah 7 hari lamanya itu laku, puji Tuhan. Terus setelah terjual itu semua masalah terselesaikan satu persatu, dari persiapan pernikahan, pembagian warisan juga. Terus saya mengambil di ayat di Roma 10 ayat 11, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Dan itu benar-benar kayak menyentuh, oh iya Tuhan tuh kayak gak bakalan ninggalin aku, gak bakal mempermalukan anak-anaknya dengan cara yang mungkin kayak di luar logika bagi saya dan keluarga. Mungkin sekian dari kesaksian saya, semoga memberkati. Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lamtera. Worship Prayer Center. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 19 Juli 2026 dengan tema Berbuah dalam Ketaatan. Adik-adik dapat hadir pada pukul 7 pagi dan pada pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera.
Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite. Pada ibadah pagi, pukul 9 pagi. Dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People and Business. Pertama, follow Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith People and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel Online akan dilayani oleh Komsel Kanaan 1 pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 6:30 malam secara online via Zoom. Kami juga mengundang jemaat yang terkasih untuk hadir dalam Komsel bersama pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 6:30 malam secara onsite di ruang ibadah. Indonesia Ceria pada hari Minggu 19 Juli 2026 setelah ibadah pagi. Kami mengundang jemaat GBI Lamtera untuk bersama-sama mengalami sukacita dalam kegiatan Indonesia Ceria. Akan ada seminar kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Ivan Husada, tes kesehatan gratis. Donor darah oleh tim dari Rumah Sakit Karyadi, potong rambut gratis, sembako murah untuk warga sekitar. Selain itu, ada baju pre-love layak pakai, live music, dan banyak hal seru lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada HDI Learning Center Semarang yang sudah mensupport rangkaian acara Indonesia Ceria. Terkhusus untuk ibadah raya pagi tanggal 19 Juli 2026. Waktu jam ibadah dimajukan menjadi pukul 7 pagi dan ibadah sore tetap pukul 5 sore. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dan beribadah di tempat ini, kiranya berkenan untuk melambaikan tangan untuk perkenalan lebih jauh. Puji nama Tuhan semua jemaat GBI Lamtera yang setia. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kami bisa beribadah bersama-sama. Hari ini sangat luar biasa, Tuhan memberi kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh, supaya hidup kami bukan diisi hanya dengan aktivitas-aktivitas yang menyibukkan Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh hidup kami dituntun oleh hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan bersama-sama Tuhan mengucapkan pengakuan iman seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita akan mengangkat tangan kita dan ucapkan bersama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja.
Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Basar roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami. Kami membawa persembahan perpuluhan, kami membawa persembahan pembangunan diakonia, dan persembahan G50 Cahaya Negeri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan-persembahan kami ini, sehingga semuanya dipakai dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau, sehingga nama Tuhan semakin diperluas, semakin disampaikan lebih lagi Tuhan lewat gereja Tuhan di GPI Lamtera ini. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik atas gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk acara Indonesia Ceria yang akan datang. Minggu depan Tuhan memberkati, berikan cuaca yang baik dan semua panitia Tuhan bisa bekerja sama. Sungguh-sungguh lawatan Tuhan ada di dalam kegiatan Indonesia Ceria minggu depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Bapak Gustaf dan Ibu Minarni. Tuhan memberkati di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati lebih-lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan apa yang beliau kerjakan semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup beliau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Hari ini dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, kiranya Engkau senantiasa hadir. Kami percaya setiap ibadah-ibadah boleh menjadi sarana firman Tuhan disampaikan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, Tuhan memberkati, dan jajaran menterinya semuanya Tuhan berkati, sehingga setiap apa yang dilaksanakan, dikerjakan keputusannya untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, yang berkekurangan Tuhan akan pelihara, dan lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan akan kuatkan imannya. Setiap penderitaan, setiap kesulitan apapun, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun Tuhan tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman yang teguh untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami yang mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.